Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan berkaitan dengan upaya promosi di dalam jaminan kesehatan nasional ini. Jadi dengan adanya, alhamdulillah Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan nasional walaupun usianya baru 2 tahun, kalau anak-anak itu masih lagi lucu-lucunya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya jaminan kesehatan nasional ataupun BPJS yang menyelenggarakannya ini sisi suksesnya banyak, tapi sisi yang belum baiknya juga banyak. Namanya juga masih berusia 2 tahun, tentu pemerintah berupaya terus untuk meningkatkan perbaikan-perbaikan. Namun demikian BPJS tidak bisa berjalan begitu saja karena dalam kurun waktu 2 tahun ini kita mengetahui sudah terjadi defisit di mana pembiayaannya banyak larinya digunakan untuk pembiayaan untuk penyakit-penyakit tidak menular ya. Jadi kita perlu meningkatkan upaya promotif preventif untuk bisa membantu meringankan beban BPJS ini. Situasi yang ada sekarang, kita mungkin semua sepakat bahwasanya saat ini terjadi transisi epidemiologi, di mana di waktu-waktu yang lalu, dekade yang lalu 1990 itu kita masih banyak Indonesia menghadapi penyakit-penyakit infeksi ya. Dan penyakit tidak menular itu dulu masih terkenal dengan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada saja, orang yang punya. Ya, tapi ternyata tidak demikian adanya. Dengan berjalannya waktu, ternyata penyakit tidak menular ini terus meningkat dan kita tahu porsinya di 2010 ini data menunjukkan bahwa sudah porsinya sudah terbalik dibandingkan dengan ketika 1990 itu ya. Sudah 58%, sementara penyakit menularnya 33%. Ini adalah survei dari Double Burden of Disease dari WHO NCD tahun 2014. Dan mengapa demikian? Kita semua juga sudah mengetahui bahwasanya pola hidup kita ya, NCD meningkat itu disebabkan oleh karena pola hidup masyarakat Indonesia yang bisa saya katakan tidak sehat gitu ya. Itu tapi tidak bisa dirasakan, tidak terasa, berjalan terus dengan faktor risiko yang sangat berpengaruh besar terhadap NCD. Tentu kita mengetahui bahwasanya kurangnya dari aktivitas fisik ya, dengan majunya teknologi dan segala macamnya, perekonomian lebih baik, kita jadi banyak dimanjakan oleh fasilitas kemudahan. Dan juga dengan kesibukan kita yang sangat luar biasa, kalau hidup di perkotaan seperti Jakarta ataupun kota-kota besar, biasanya kita meninggalkan rumah buat yang bekerja itu sesudah subuh, sholat subuh kita sudah meninggalkan rumah dan kembali lagi biasanya sudah gelap juga ya. Jadi sering kita katakan alasan kurang waktu, padahal ini sebetulnya hanya alasan yang ini ya. Harusnya kalau kita bisa mengerti bahwa aktivitas fisik itu tidak harus di lapangan, tetapi di lingkungan kerja pun harus bisa kita lakukan ya. Barang 15 menit, 20 menit sudah cukup ya. Kemudian yang tidak kalah repotnya juga adalah faktor risiko, di mana merokok itu di sini mencapai 36,3% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau kita tahu jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir berkisar 250 juta jiwa, mungkin sudah lebih. 36,3%-nya itu sudah mendekati sekitar 80-90 jutaan. Dan survei mengatakan bahwa rata-rata perokok di Indonesia itu menghabiskan sehari sebanyak 12,3 batang ya. Dan kalau itu harga satu batang rokoknya Rp1.000, tentu Bapak Ibu sekalian kita tinggal mengalihkan saja jumlah penduduk yang merokok tadi dikali 1.000 dikali 12,3 batang itu amazing ya, sehari bisa mencapai sekitar 1 triliun hanya untuk merokok ya.
Dan ini menjadi problem kita sekarang karena di Indonesia ini memang pasar yang sangat baik sekali untuk para industri rokok itu, karena memang dari sisi peraturan-peraturannya, implementasinya ya yang masih buruk, sehingga ini menjadi beban di kita karena anak-anak kecil pun sudah mulai merokok. Kemudian juga dengan diet yang tidak seimbang ya, di mana survei dari Riskesdas juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak suka makan buah dan sayur ya, hampir sekitar 90% tidak suka makan buah dan sayur. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga kami tentu saja dari Kementerian Kesehatan dan juga dari masalah gizi ini menjadi problem, dan berupaya terus untuk merubah mindset masyarakat kita harus mau makan buah dan sayur. Kemudian juga permasalahan alkohol pun juga masih menjadi problem ya. Jadi faktor risiko ini yang mempengaruhi kenapa sekarang ini seperti ini ya. Dan ini data mengenai data kematian utamanya masih ranking pertama disebabkan oleh stroke, gangguan jantung ya. Diabetes menduduki posisi ketiga. Sementara ini semua penyakit hipertensi, gangguan jantung itu dengan diabetes seperti penyakit yang sudah soulmate ya, selalu bertemu mereka ya. Lanjut, penyakit itu semua dikaitkan dengan pembiayaannya ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya BPJS kita ini saat ini sudah mengalami defisit, dan utamanya disebabkan karena membiayai penyakit NCD ya. Kita lihat di sini stroke ya, kardiovaskuler ya. Dan ini adalah 10 penyakit yang mengklaim dari BPJS cukup besar di tahun 2014 ini untuk penyakit NCD. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berjalan biasa-biasa saja, kita harus bergerak di hulunya untuk lebih melakukan intervensi dari promosi dan prevention dari penyakit ini ya. Kebijakan yang sudah ada tentu saja dengan Indonesia Strategic National Health Strategic Plan di tahun 2015 sampai 2019 ini, kita ada 3 pilar utama di sana, di mana yang pertama adalah paradigma Indonesia, paradigma sehat, di mana yang utamanya di sini adalah upaya promotif ya, preventif juga, dan lebih banyak melibatkan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri, komunitas ya. Komunitas berbasis UKBM, upaya kesehatan berbasis community ya. Jadi ini terus kita tingkatkan agar masyarakat kita lebih alert, lebih paham lagi, awareness untuk berperilaku hidup sehat. Kemudian juga pilar yang berikutnya adalah penguatan dari sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, kita berharap bahwasanya pemerintah berupaya untuk di primary healthcare kita tingkatkan pelayanannya, karena diharapkan di sana bisa menyelesaikan sebanyak 144 jenis penyakit, dan sistem rujukannya juga harus kita atur betul, jangan sampai hanya sekedar sakit ringan saja tapi masyarakat udah sering cenderung untuk larinya ke rumah sakit. Jadi ini akan terus kita optimalkan sistem rujukannya dengan pendekatan continuum of care ya. Dan yang ketiga ini adalah pilar di mana kita sudah memiliki jaminan kesehatan sosial di mana BPJS berada, dan kita harapkan nanti pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan ini ya. Ini adalah strategic opportunity di mana budget dari dana kesehatan itu yang selama ini berkisar sekitar 2% dan 2,5%, tapi pemerintah yang sekarang bertekad untuk meningkatkan dari budget untuk kesehatan ini, diharapkan bisa mencapai sampai 5% ya. Oleh karena itu dengan dana yang sebesar 5% ini kita harus mengelolanya dengan sebaik mungkin, terintegrasi, efisien dan efektif untuk bisa mencapai dari tujuan yang kita harapkan ya. Dengan berbagai peraturan yang sudah kita miliki, undang-undang kesehatan, kemudian juga yang paling baik itu juga adanya Undang-Undang 23 di mana setiap pemerintahan baik di pusat
provinsi dan kabupaten sudah memiliki tugas dan fungsinya di dalam bidang kesehatan dan juga yang lainnya, dan juga diharapkan peraturan-peraturan dari pemerintah daerah yang mendukung dari pembangunan kesehatan ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali dengan lintas sektor juga adanya peraturan-peraturan yang mendukung kesehatan yang kita biasa sebut sebagai health in all policies, jadi di mana setiap kementerian harus memiliki wawasan pembangunan berwawasan kesehatan, ya. Dan ini adalah status yang kita ingin. Kita permasalahannya ada 4, ya. Kita masih memiliki angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, kemudian juga masalah gizi juga yang masih sangat memberatkan kita, di mana stunting ini masih mencapai 37,2% di Indonesia, ya. Dan kemudian juga penyakit dari NCD maupun penyakit menular, di mana AIDS, TB, malaria juga masih belum terselesaikan dengan baik, ya. Dan juga kita mendorong adanya dan penyakit ini NCD, ya. Jadi ini semuanya yang kita harapkan kerjasama yang baik dan peningkatan dari 3 pilar yang tadi saya sampaikan diharapkan bisa membantu untuk penyelesaian dari masalah kesehatan ini dengan pendekatannya life cycle approach ini, ya, yang saling terintegrasi. Diharapkan tidak ada ego program ataupun ego sektoral, tetapi semuanya melihat secara inklusif dan terintegrasi. Ini berkaitan dengan medium term national dari National Development Plan yang Development Plan 2015 sampai 2019 ini, di mana di sana sudah ditetapkan bahwasanya kita ingin mereduce, ya, menurunkan tekanan darah tinggi mulai dari 25,8% di tahun 2013 sampai 23,4% di tahun 2019. Kemudian juga kita menahan ataupun kalau bisa prevalence dari obesitas ini di atas usia 18 tahun jangan sampai meningkat. Rasanya ini adalah hal yang sangat ambisius juga, ya, tetapi bagaimanapun juga ini kegemukan atau obesitas sentral ini adalah sumber dari berbagai penyakit NCD dan juga menurunkan prevalensi dari perokok usia 18 tahun ini yang terus kita upayakan untuk di 2019 nanti akan mencapai 5,4%. Kemudian juga TB, ya, karena TB dengan DM itu sering selalu menjadi bersamaan diderita oleh seseorang, sehingga ini pun juga mempunyai target-target yang harus kita turunkan terus, termasuk HIV/AIDS dan juga maternal mortality rate dan infant mortality rate. Itu semua sudah kita targetkan untuk penurunannya. Tinggal bagaimana aktivitas kita bisa mencapai target tersebut. Kita sudah memiliki peraturan dari Menteri Kesehatan berkaitan dengan untuk penyakit tidak menular, bagaimana pengendalian dari penyakit tidak menular ini, dan kita memiliki suatu upaya yang berbasis pada masyarakat dan aktivitasnya itu adalah di Posbindu. Mohon maaf. Kita sebut sebagai Posbindu. Ini bukan suatu pos rumah tetapi suatu aktivitas yang berbasis community based intervention. Kemudian juga kita juga mempunyai peraturan pemerintah di mana sekarang ini sedang dalam proses, tinggal sedikit lagi standar pelayanan minimum yang harus diberlakukan di setiap pemerintah daerah, ya, untuk mendukung program-program kesehatan ini. Ini akan sangat membantu bidang kesehatan dan juga bidang-bidang yang lainnya karena sudah memiliki peraturan ini, PP, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan SPM, standar pelayanan minimal, ya. Kita lanjut. Jadi yang tadi saya sampaikan, sekarang ini pemerintah berupaya untuk melakukan upaya promotif preventif itu dengan pendekatan keluarga, ya, family health approach, ya, di mana puskesmas itu biasanya memberikan
memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKBM atau community berbasis masyarakat itu UKBM, ya. Kemudian masyarakat ini, kalau yang kita harapkan masyarakat sehat itu bisa secara berkala mengunjungi kegiatan-kegiatan dari Posbindu ini. Ibu, 5 menit lagi ya, supaya kita punya waktu buat diskusi. Ya. Intinya mendekatkan akses masyarakat untuk bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini ataupun mereka bisa berkonsultasi berkaitan dengan upaya promotif preventif, ya. Ini saya lanjutkan saja first promotif ini approach-nya. Ini Posbindu, aktivitas yang di Posbindu, ya. Intinya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini 70%-nya harusnya mereka adalah orang yang sehat, 30%-nya mungkin kira-kiranya membutuhkan pelayanan kesehatan, ya. Background-nya tentu saja ini lagi di mana masyarakat kita tadi yang saya sampaikan faktor risiko masih demikian banyak. Kemudian berkaitan dengan penyakit NCD yang seperti hipertensi, diabetes, mereka itu kebanyakan 2/3-nya tidak mengetahui bahwa mereka itu menderita penyakit NCD, ya. Dan ini akan terus meningkat terus penyakit ini, ya. Terus saya lanjut saja. Tentu saja dengan harapan masyarakat itu yang lebih muda ini sampai juga yang usia tahu ini bisa mengakses Posbindu, aktivitasnya di sana, ya. Dan kemudian juga dengan upaya Posbindu ini mereka bisa mendeteksi sejak dini. Apabila sudah diketahui mereka menderita, ini aktivitasnya ada sesuatu dengan cek darah ataupun tekanan darahnya bermasalah, tentu saja bisa di-refer ke puskesmas, ya, di tingkat pertama. Dan apabila di puskesmas itu diketemukan hal-hal yang tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas, tentu mereka akan di-refer untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ini adalah alat-alat yang sangat sederhana, aja timbangan berat badan, ya, tekanan darah, dan ini tentu saja untuk mengukur lingkar perut, ya. Terus kemudian juga ini untuk mengukur gula darah dan sebagainya, ya. Ini aktivitasnya, saya lewat saja. Jadi ini Posbindu dari primary healthcare. Kalau tadi saya katakan kalau di Posbindu ada masalah dikirim ke sini dan seterusnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi untuk pengobatannya. Tentu saja sumber dananya banyak sekali, ya, yang saat ini kita bisa kita lihat, ya, dari dana DAK, dana Dekon, dari dana pajak rokok daerah, dari juga dana cukai, dan juga yang utamanya tentu dari CSR yang terus dapat kita tingkatkan ataupun sumber-sumber lainnya. Intinya sebetulnya kalau kita lihat sumber dana itu mencukupi asal bisa kita manage dengan baik. Kemudian yang kedua ini di tingkat puskesmas kita juga meningkatkan upaya-upaya penanganan dari penyakit NCD ini dengan yang kita kenal sebagai Carta WHO PEN, di mana penderita apabila sudah diketahui dia menderita hipertensi, jangan lupa langsung diperiksa juga kadar gulanya, ataupun sebaliknya kalau dia penderita diabetes jangan lupa dicek bahwa biasanya itu suka bersamaan. Jadi secara simultan bisa kita lihat dari kasus hipertensi dan diabetes ini, ya. Ini adalah upaya-upaya dari sebetulnya yang sudah saya sampaikan tadi. Ini upaya di primary healthcare-nya, yang sehat akan terus saja dicek, tapi kalau yang berisiko kita bisa teruskan untuk pengobatan yang lebih baik, ya. Dan ini cerita tentang sedikit diabetes. Kita tahu ada tipe 2 dan juga kelompok hipertensi. Intinya di sini menggambarkan bahwa chronic disease management ini kita mempunyai sistem yang disebut sebagai Prolanis, ya, Prolanis Group, di mana pengobatannya itu sudah bekerja sama dengan BPJS, ya. Dan di sini pun Prolanis activity-nya itu ada mentoring dari para spesialis kepada dokter-dokter yang bekerja di puskesmas secara berkala untuk meningkatkan pengetahuannya ataupun share dengan apa-apa yang mereka alami di dalam penanganan atau melayani masyarakat itu, sehingga yang spesialis ini bisa memberikan informasi ataupun dukungannya, ya. Kita lanjut saja. Ini sebagai di samping itu juga
apabila dilakukan sistem rujukan itu kalau sudah ditangani di tingkat sekunder, ya sudah sampai di rumah sakit dan sudah stabil, tentu pasien itu harus dikembalikan, harus ada rujuk balik kepada puskesmas agar tidak menumpuk pasien ada di rumah sakit. Ini yang masih sering terjadi, rujuk baliknya sering belum berjalan dengan baik, ya. Ada 10 macam yang bisa dilakukan untuk rujuk balik. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak untuk penyakit NCD ini. Ya. Terus kita lanjutkan. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Universal Health Coverage yang terkait dengan CKN, tetapi juga dengan upaya untuk menurunkan maternal mortality, IMR, HTB malaria dan sebagainya. Nah, perangkat-perangkat itu tidak hanya di tingkat pusat dan sumber dananya juga kalau kita lihat sangat luas, tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, CSR, bahkan sampai kepada pendanaan yang lebih spesifik seperti SPM dan alokasi dana desa ya Bu ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki keterbatasan waktu dan Ibu Lili juga harus segera meninggalkan acara ini, dengan sangat menyesal saya hanya memberikan kesempatan pada satu saja pertanyaan mewakili dari hadirin semua. Saya persilahkan, silahkan Anda yang duluan tunjuk tangan, memperkenalkan diri dan silahkan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Bustanul Arifin. Sekarang saya PhD kandidat di University of Groningen. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tentang health screening. Ini sudah sejak kapan dimulai? Karena saya dari Indonesia Timur, saya sudah banyak membaca, tapi menurut saya ini masih wacana saja dan belum tersentuh secara teknis ke masyarakat yang hidup di daerah terpencil. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan pendapat Ibu tentang rujuk balik. Dari studi kualitatif yang saya lakukan terhadap pasien diabetes yang ada di puskesmas, mereka yang tidak terkontrol dengan misalnya di puskesmas menggunakan metformin dan sulfonylurea, karena tidak terkontrol dalam periode tertentu, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter spesialis selain meresepkan sulfonylurea dan metformin, ada obat-obatan lain, misalnya pioglitason dan sebagainya. 6 bulan berikutnya, kadar gulanya terkontrol sehingga dia harus rujuk balik ke puskesmas. Disinilah sumber masalahnya, karena ketika ke puskesmas, pasien kembali diberikan sulfonylurea dan metformin. Sedangkan kalau mereka ingin obat-obatan yang ada di rumah sakit, mereka harus kembali lagi ke rumah sakit, dan ini hasil studi saya menunjukkan bahwa ini adalah salah satu sumber distres, sumber pasien itu malas untuk menjaga obat-obatannya agar tetap terjaga. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, baik, silahkan Bu Lili. Terima kasih Mas Butanil atas pertanyaannya. Kalau tadi dikaitkan dengan health screening untuk kegemukan ya Mas, yang dimaksudkan itu? Health screening apa? Untuk health screening mungkin untuk semuanya, bukan cuma untuk diabetes. Ya. Sebetulnya kalau bicara kapan dimulainya, kita dari awal semua jajaran kesehatan itu berpikirnya kan harus secara komprehensif. Kita tidak berpikir hanya kuratifnya saja, ya. Dan Kementerian Kesehatan ini sudah setiap tahun kita selalu mengadakan Rakerkesnas, ya. Kita berkoordinasi, mengundang semua kepala dinas baik dari provinsi maupun kabupaten kota untuk penanganan dari bidang kesehatan ini. Dan kiranya sudah sejak lama juga ya, mungkin dari 10 tahun yang lalu, kita tidak bisa bergerak hanya di kuratifnya saja. Kita harus mulai dari upaya promotif preventif. Oleh karena itu banyak sekali program-program yang sesungguhnya seperti yang sangat sederhana saja di masyarakat itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu sebetulnya sudah sangat merakyat ya di mana-mana, dengan banyak sekali kadernya, dengan PKK dan sebagainya, dan juga dari LSM dan sebagainya mendukung kegiatan ini. Itu kegiatan yang kita bergerak lebih ke hulu begitu. Namun demikian kita juga tidak menampik upaya-upaya ini, mungkin juga belum maksimal ya. Kita harus terus melakukan awareness ya. Yang menjadi problem itu salah satunya misalnya
berkaitan dengan desentralisasi ataupun dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini yang kita rasakan adalah misal kader itu akan menurut kepada kepala desanya warnanya apa, ya, dalam arti kata apakah dia dari partai mana gitu. Ketika berubah itu terus nanti kader itu pun juga bisa ikut berhenti. Hal-hal semacam ini yang kita juga perlu sadari bersama. Oleh karena itu kita juga dari Kementerian Kesehatan berupaya keras untuk terus banyak bekerja sama dengan LSM, organisasi-organisasi besar ya seperti Muhammadiyah pun kita juga melakukan MOU untuk melakukan awareness ini. Memang Kementerian Kesehatan tidak bisa sendirian untuk melakukan upaya promotif preventif ini. Kita membutuhkan dukungan ataupun kerjasama dari lintas sektor, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya pembangunan kesehatan ini tidak hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi betul-betul dari lintas kementerian. Dan mulai dari 2015 kemarin kita sudah mulai merancang untuk program yang disebutkan pendekatan keluarga, di mana Bappenas menjadi leadingnya di sini, mengundang semua lintas sektor. Kita yang di belakang layar mendorong dan Bappenas menjadi leading, mengundang semua lintas sektor untuk duduk bareng dalam hal menjalankan program yang disebut dengan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana masing-masing kementerian sudah kita identifikasi list pekerjaan-pekerjaannya apa saja yang bisa mendukung kegiatan ini. Dan memang ujung-ujungnya sih untuk awareness ini harus dari semua pihak. Mungkin kalau di Indonesia sangat luas sekali ya, dan kami dari pemerintahan pun juga tidak sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu screening ini memang sebetulnya sudah dilakukan sejak kira-kira 2008-an begitu, yang berkaitan dengan Posbindu tadi. Adalah aktivitas di mana deteksi dini itu bisa dilakukan di masyarakat. Sangat sederhana sekali, hanya mengecek tekanan darah, gula darah, berat badan dan lingkar perut ya, dan juga memberikan konselingnya. Tapi kita semua tahu iklan makanan dan sebagainya itu jauh lebih ras ya daripada upaya-upaya kita ya. Berkaitan dengan rujuk balik ya, rujuk balik ini saya sendiri sudah beberapa kali turun ke lapangan ya, melihat yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Bustanil ini, antara kalau kita lihat di sini koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit belum berjalan dengan baik ya. Sebetulnya kan ada metode yang tadi saya katakan, ada bisa konsultasi dengan prolanis dan sebagainya, itu sebetulnya dokter-dokter yang di rumah sakit ataupun yang tergabung di dalam ikatan diabetes ini melakukan kerjasama ataupun konseling buat dokter-dokter yang di puskesmas, itu sebetulnya ada ya. Terus kemudian kalau yang tadi diceritakan itu terjadi koordinasi yang baik antara rumah sakit dan puskesmas, tentu ketika dilakukan rujuk balik, dokter itu tidak akan melakukan hal yang sudah diperbaiki di tingkat rumah sakit. Ya, karena saya melihat sendiri kemarin ini waktu bulan lalu saya ke puskesmas di Cilandak, dan sesudah itu saya melihat memang koordinasinya belum berjalan dengan baik. Mungkin kita tidak bisa pukul rata ya, di tempat-tempat lain di Jawa Timur saya lihat itu lebih baik untuk koordinasi ini. Dengan adanya seperti ini tentu saja pasien akan merasa lebih nyaman berobat di rumah sakit. Sementara pemerintah ini selalu berupaya gembar-gembor untuk sistem rujukan bisa berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penumpukan pasien hanya ada di tingkat-tingkat sekunder ataupun tersier ya, tapi bisa diselesaikan di tingkat puskesmas. PR kita masih banyak Mas, jadi kita memang harus bekerja sama bagaimana untuk bisa mencapai ini semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih.